Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Endok Loreng ya. Untuk kesempatan siang ini saya akan membahas mengenai penyebab kegagalan beternak puyuh untuk para peternak pemula. Oke, sebabnya apa saja? Di sini nanti akan saya bahas 5 penyebab kegagalan para peternak puyuh pemula. Oke, sebelumnya yang belum BPJS silahkan BPJS dulu, bayarnya pakai jempol dan subscribe. Oke, penyebab kegagalan beternak puyuh yang pertama itu adalah karena memang kemampuannya, teorinya untuk pemahaman tentang puyuhnya itu belum matang. Jadi beternak dengan cara asal-asalan. Jadi kita asal ternak tanpa kita pelajari dulu teorinya seperti apa untuk kita beternak puyuh itu, resikonya seperti apa. Karena dalam beternak puyuh itu kita harus pahami dulu psikologi dan untuk mekanisme cara penanganan masalahnya apabila puyuh kita terkena penyakit dan sebab-sebab lainnya yang menyebabkan peternak puyuh itu gagal ya. Misalkan kita beternak itu dengan cara ikut-ikutan saja, karena dalam beternak puyuh itu semakin tinggi keuntungan maka semakin tinggi juga resiko yang kita hadapi. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karena faktor dari lingkungan. Faktor lingkungan itu sangat berpengaruh sekali. Karena apa? Karena lingkungan yang tidak mendukung kita dalam beternak puyuh itu menjadi kendala dalam kita beternak puyuh. Contohnya, kalau kita beternak puyuh di dalam pemukiman padat penduduk, pasti kita nanti akan mendapatkan omelan-omelan dari warga sekitar ya. Bahkan kita juga mendapatkan protes, tidak hanya omelan, diprotes warga. Goro-goro ambune mungkin, goro-goro rak tiga indoke mungkin. Nah, itu kalau kita mentalnya tidak kuat, pasti kita akan gulung tikar. Itu penyebab yang kedua. Kemudian penyebab yang ketiga, itu karena faktor modal. Modalnya nek ora jangkep, modalnya nek ora double, ora usah beternak puyuh. Karena beternak puyuh itu kita memerlukan modal yang lumayan. Karena apa? Sebelum puyuh kita bertelur, kita mengeluarkan modal itu sangat besar sekali untuk pembelian pakannya. Dan untuk pembelian kandang, semuanya itu memerlukan modal yang tidak sedikit. Oleh karena itu, kalau kita beternak puyuh, kita usahakan kita timbang dulu modal kita ya. Kapasitas modal kita itu untuk berapa ekor puyuh. Jangan kita asal-asalan beternak puyuh seperti tuku bibite, engko pakane pikir keri ngono, ora iso. Bangkrut engko malah. Oke. Kemudian yang keempat adalah faktor dari cuaca. Cuaca, lingkungan, kemudian penyakit dan cara penanganannya yang kurang paham. Yaitu tadi kembali ke faktor utama tadi. Jadi kalau kita tidak menguasai teorinya, kita nanti pasti akan mendapatkan kendala apabila puyuh kita itu mengalami kendala, yaitu misalkan sakit-sakitan. Puyuh nggri-ngrien, ngendok ora, malahan penyakitan terus, modal lirung balik. Nah, itu yang menyebabkan kegagalan para peternak pemula khususnya itu gulung tikar dan tidak kuat bangkit lagi. Kemudian penyebab yang selanjutnya, yang kelima, itu adalah karena faktor pemasaran. Ya, pemasaran telur puyuh. Sebelum kita beternak puyuh itu kita harus pikirkan dulu, mau kita jual kemana, mau kita apakan telur-telur nanti apabila puyuh kita sudah bertelur banyak. Nah, naik skala kecil gak apa-apa, jek mbok dum-dumno, mbok ecerno jek iso. Tapi kalau berternak puyuh langsung dengan skala yang besar, tanpa kita memperhitungkan untuk pemasaran telurnya bagaimana, wis manukmu ngendok, kowe ra iso ngguak ndoke. Akhire ndoke numpuk pirang-pirang, kowe ora iso adol. Nah, itu yang menyebabkan kebangkrutan. Karena telurnya sudah banyak, wayahe tuku pakan, ora kuat tuku pakan. Terus wayahe puyuh loro, ora kuat tuku obat, ra iso nangani karena teorinya tadi yang tidak
cukup. Nah, ilmune sing urung cukup. Jadi ilmune iki gung memadai nggo perang wis wani-wani perang. Jadi wani tok wis isine. Jadi itu ya. 5 hal itu adalah menurut pengalaman dari yang saya alami. Saya dulu juga seperti itu. Waktu awal-awal saya berternak, wis pokoknya angger tok. Nah, ternyata wis berarti ora bangkrut ya. Nah, tapi untuk para peternak pemula, jangan kita putus asa, jangan mudah menyerah. Kita hadapi kegagalan itu dengan senang hati. Wes, kegagalan itu adalah keberhasilan yang tertunda. Oke teman-teman ya. Jadi wes nek risiko gagal, risiko apa wae, bisnis itu pasti ada risikonya. Ora ono bisnis sing ora ono risikone. Nah, wong judi tok lho, judi main togel itu juga ada risikonya, ya kan? Makanya semua usaha itu pasti ada resikonya. Wis gak ono bekakas sing ora ono resikone. Makanya kita sebelum terjun ke dunia perpuyuhan, kita perdalam dulu ilmu kita sebelum kita nantinya perang melawan penyakit dan hambatan-hambatan yang kita alami nanti saat kita beternak puyuh. Oke, jadi untuk para peternak pemula, jangan patah semangat. Lanjutkan usahamu sedikit demi sedikit. Wes puyuh sithik tok ora apa-apa. Ora masalah puyuh sithik. Sithik-sithik engko ditelateni iso dadi akeh. Daripada kalian berternak langsung dalam skala besar tapi modale ora patek ono, ilmune ora memadai, bunuh diri. Kere-kere nek ngono kuwi caramu. Beternak asal-asalan seperti itu kere. Karena apa? Karena itu urusannya dengan nyawa. Urusannya dengan nyawa. Jadi kita tidak bisa main-main dengan urusan kalau sudah dengan nyawa. Nek urusannya kalau ora nyawa ngono wis gampang. Iki rak tuku pakan sesuk yo poso bisa. Tapi ini urusannya dengan nyawa. Puyuh itu tidak boleh telat apapun. Baik makan, baik minum, semuanya penanganan puyuh itu tidak boleh ada yang telat. Nek telat fatal. Fatal ora apa-apa nek modelmu rangkep. Nek modale akeh ora apa-apa fatal. Mati jek kuat ngadeg. Nah, jagakno warisane wong tua, puyuhmu mati to kowe jek kuat ngadeg. Nah, tapi nek jagakno warisane lemah kuburan arep mbok doli, bangkrut wis model-model beternak ngono kuwi, ya. Kowe beternak nek ora ilmune ora diperdalam sik, angger-angger gabrol tok dal-dal, ajur pokoke. Ya, jadi seperti itu. 5 hal penyebab kegagalan, 5 hal penyebab kegagalan yang dialami oleh peternak pemula. Jadi, ojo disepelekke. Rasa disepelekno, sithik-sithik ngono kuwi to. Tapi itu yang menyebabkan kebangkrutan. Makanya semangat terus untuk para peternak pemula, jangan patah semangat, hadapi semuanya dengan senyuman, wis pokoknya dirawat sing apik, sing tenanan ya, dirawat sing tenanan. Nanti juga hasilnya akan sangat memuaskan kalau kita jalannya dengan ikhlas. Oke, semoga bermanfaat ya. Yang belum BPJS silahkan BPJS dulu. Bayarnya pakai jempol dan subscribe. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.